MasterChef Indonesia Season 10 segera. Lapor-lapor, Ya iya, dipikir wae dhisik, dipikir. Kabeh iki video iki asik seneng, asik cinta. Aja melaksanakan. Malah dia dipikir dhisik, aku asik cinta. Ini yo, Mak, diremokne. Ayo ting-ting, besar ke anak tanpa bapak, sugih. Kowe lho sugih benone anak ora ngendekke anak siji kipir ngene iki. Daya lecut pencabutan Lesti Kejora atas laporan KDRT suaminya, Muhammad Rizky Bilar, rupanya sefenomenal saat tanggal 28 September lalu, pelantun tirani ini memutuskan melaporkan tindakan KDRT sang suami ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ledakan emosi warganet, terutama fans fanatiknya, nyaris seantero negeri membuncah. Jika mulanya keputusan pelaporan dipuja-puji warganet sebagai tindakan berani Lesti untuk keluar dari tirani cinta suami, kali ini puja-puji berbalik luapan cerca dan kekesalan di media sosial hingga mengusik ketenangan ibu-ibu di nyaris seluruh penjuru negeri. Kegaduhan itu membuncah tertumpah di media sosial. Aku ki rondo anak 5. Gede kabeh anakku tanpa wong lanang teng ngono ki malan. Dari marah-marah dhewe wong tuwek padha. Lah iya, aku dhewe wek kan. Wong wis gempar kok dadak dicabut di video. Video Loh, kita lagi bapak. yo. Nah, dicabut kalau nek aku kok asik seneng yo dipikir aku gak anak cilik, Yo, aku paling- asik cinta. paling- Ojo lapor. Nah, percaya kan nggak oleh toh. Ya oleh, anggap kaya ngene ya oleh sampe Ih, opo kuwi? Jadi rumah tangga lu pada ribet banget sama si Lesti. Sekarang dia lagi yang lujat. Maunya gimana? Lesti cerai sama suaminya. Biarin tuh si Bilar 5 tahun. Anaknya ntar kagak kenal sama bapaknya lu. Kadang netizen kagak ada pemikirannya, gua kata. Manusia mah biasa 1 detik aja itu pikirannya bisa berubah. Apalagi berhari-hari. Kata gue kayak apa? Berantem gedebak-gedebuk, lapor KDRT, udah jadi tersangka, dicabut laporannya, dimaafin tuh. Dia mau udah pada bayan, kita mah masih gondok aja nontonnya. Kesel kan lo, itulah cinta. Ya orang yang tidak pada posisinya dia kan, ya kemudian wah ini gimana, ini harus dilawan. Iya mungkin, tapi mungkin dia juga kalau lagi ada di posisi itu, dengan keterikatan yang sudah ada tidak segampang itu juga. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya saya bisa bilang begitu karena saya nggak berada di posisinya dia. Kalau berada di posisinya dia, ini ibu, ini bapak, ini suami, ini anak lagi digendong begini, ngelihat ketawanya aja kan pasti ada bayangan bapaknya yang sekarang lagi ngeringkuk misalnya gitu kan. Hal-hal itu saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan dia. Tak ketinggalan, selebriti juga ikut meluapkan kritik baik dengan caranya yang lugas maupun dalam bentuk satir komedi. Seperti yang dilakukan komika Marcel hingga Vincent Desta ini. Lelaki jantan tidak memukul, membatik, atau menendang, atau melempar bola ya. Lelaki jantan itu bang. Oh, kalau dia pemain basket lempar bola ya nggak apa-apa. Bola biliar bro. Ya, semoga semua teman-teman sehat-sehat. Semoga teman-teman semua yang lagi ada hubungan dengan pacarnya, dengan istrinya, dengan kekasihnya baik-baik semua di balik. Damai selalu, penuh cinta kasih dan penuh rasa sayang. Amin. Diundang di sini tuh harusnya bukan saya Om Ded. Siapa tuh? Ada tuh seorang suami yang kemarin tulang. Iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Tulang tapi tulang istrinya. Iya. Aduh. Untuk kamu yang di sana yang mau tulang, hey, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Masa kamu yang lakuin? Kasian banget ya. Sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya. Iya. Karena kan udah ditolak di TV. Iya. Terima gak tuh? CV TV. Oke. Aduh kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru sekarang sama Lina Job Street. Iya. Selalu
Email ya. Aska nggak tahu tuh yang gitu-gitu. Iya. Cukup senang juga karena mungkin ya bisa rujuk lagi. Ya kita berharap yang terbaik aja untuk Lesti dan juga Bilar gitu, dan bisa dibilang bukan berarti gue membenarkan apa yang sudah terjadi, tapi gue mengharapkan yang terbaik aja buat mereka berdua gitu. Dan itu kan udah ranahnya keluarga, jadi bukan teritori gue, tapi ya gue berdoa yang terbaik aja untuk mereka dan juga untuk anaknya. Ingat lagi karena mereka kan sudah punya anak, dan bisa dibilang ya apa yang terjadi menyedihkan, tapi ya kita harus tetap jalanin. Ya gini, masyarakat kita juga kadang-kadang merasa lebih berhak atas hidup orang ketimbang orang itu sendiri ya, terutama netizen gitu. Makanya gue juga sempat nulis gitu, hai kalian netizen yang marah atau terlalu supportnya terlalu kejauhan gitu ya. Kalau kalian benar-benar peduli sama KDRT atau apapun itu, please make sure kalau itu kejadian di keluarga lo atau tetangga lo bisa berani sama ributnya nggak? Kalau lo emang pedulinya pada KDRT ya, bukan sama Lesti apa Rizkynya ya gitu. Kalau lo peduli, mulailah dari lingkungan sekitar lo aja sih. Tapi kalau lo kecewa karena kan udah gue support. Kalau lo peduli KDRT, apapun yang Lesti dan Rizky lakukan sekarang, terapkan itu ke sekitar lo. Karena umumnya yang gue tahu, bahkan aktivis sekalipun, mereka berani membela atau teriak untuk kasus yang ada yang jauh. Tapi pada saat itu kejadian di lingkaran mereka sendiri, mereka memilih diam. Luapan kekecewaan itu wajar mengingat ekspektasi publik agar Lesti Kejora meneruskan langkah hukumnya deras mengalir bersamaan dengan hujaman cercaan yang deras, merontokan Marwah Bilar yang kadung dianggap sebagai suami kasar pada sang istri. Netizen seolah tak habis pikir dengan keputusan Lesti menarik kasus hukum. Kepuasan mereka ketika melihat Bilar mengenakan baju tahanan seolah berakhir anti klimaks. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali. Dan restoratif masih berjalan. Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari, ya, dalam beberapa hari ini, karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua. Terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah hadir dengan kami. Dan di awal waktu saya tahu berita ini, kasusnya udah dilaporin sama polisi. Kalau saya sih dari awal sebetulnya ya, kalau memang bisa secara kekeluargaan. Terus kalau memang misalnya nggak bisa dipertahankan karena satu sebab yang syar'i, itu kan orang boleh pisah, ya kan? Karena cerai itu jalan terbaik. Gundukan kecewa warganet sesungguhnya serupa dengan kekecewaan ayah kandung Lesti, Endang Mulyana. Apalagi sejak masih di Tanah Suci, ia masih bersikap kekeh tetap ingin melanjutkan perkara hukum yang menimpa sang menantu. Keterangan itu setidaknya diungkap Ustadz Subki. Kalau saya memang niat awalnya seperti itu, tapi kan keadaan yang saya waktu itu mendapati sudah terjadi laporan. Makanya kalau udah terjadi laporan kayak gini, kita juga bingung antara mencabut atau meneruskan. Semuanya jadi dilema bagi semua. Yang mencengangkan, jika selama ini warganet memuja-muji tindakan Lesti karena berani melaporkan, belakangan justru terkuak jika sebenarnya melaporkan Bilar adalah mertuanya sendiri, yakni Endang Mulyana. Pasalnya ketika cekcok hebat terjadi di rumah yang ditinggali Lesti, usai isu perselingkuhan terendus Lesti, ayah dan ibu Lesti tengah berada di rumah. Karena jengah dengan ulah sang menantu, Endang Mulyana akhirnya langsung melaporkan Bilar bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti jika ayah Lesti yang melaporkan Bilar bahkan kini terkuak setelah bocor surat pelapor tertanda nama Endang Mulyana. Ayahnya pasti namanya dia orang yang membesarkan Lesti, ya dia nggak mau lah anaknya tergoreskan gitu. Itu pasti kekhawatiran di hati ayah, sangat-sangat khawatir. Sebetulnya kepercayaannya pun saya pikir dia belum. Sebaliknya, terkuak fakta jika sejak awal sebenarnya Lesti tak mau melaporkan suaminya
Bahkan ketika polisi ingin menggali keterangan dari kesaksian Lesti, pelantun sekali seumur hidup ini Oga datang ke kantor polisi hingga akhirnya polisi terpaksa jemput bola dengan mengulik keterangan Lesti di kediaman orang tuanya. Mudah-mudahan keterangannya memperjelas. Jadi kita jemput bola. Nah, jadi kita mendatangin ya ke tempat, nanti kita yang minta untuk keterangan. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Segera, jadi keterangan yang dari yang dipanggil atau yang kita mintain keterangan memperjelas, melengkapi berkas yang kita bikin, yang kita buat. Fakta kejanggalan lain juga terungkap dari ocehan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman mengungkap jika bocoran soal perjanjian damai itu sebenarnya sudah berlangsung sejak Lesti dijenguk Bilar di rumah sakit. Tapi karena Endang Mulyana ogah-ogahan meladeni upaya damai, akhirnya kesepakatan damai itu terbengkalai. Apalagi saat itu Lesti harus segera bersiap pergi ke Tanah Suci karena jauh-jauh hari rencana ke Tanah Suci itu telah diagendakan keluarga. Siapa sebenarnya yang mendamaikan Bilar sama Lesti? Anda tahu nggak? Sebelum berangkat umroh, Lesti sama Bilar itu sudah sepakat berdamai pada saat Bilar mendatangi Lesti malam-malam ke rumah sakit dan minta maaf. Itu aku tahu dari orang dalam. Bilar yang sedianya harus menghadiri kesaksian di kantor polisi akhirnya tak ikut ke Tanah Suci. Ia memilih menunggu jadwal panggilan. Ia kemudian datang 1 hari lebih awal. Tapi tak disangka, Bilar kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka hingga harus menginap di rutan Polres sejak Rabu itu. Celakanya, keesokan malamnya, Bilar digelandang mengenakan baju tahanan lalu diumumkan Polres resmi ditahan. Padahal kala itu, pihak Bilar yakin sudah ada kesepakatan damai. Ada semua, apa yang saya bicarakan bisa saya pertanggungjawabkan. Kita lihat, dikeluarin nggak besok? Dan kalau tidak dikeluarkan, apa dasarnya? Tidak ada, kami berupaya sesuai SOP secara proporsional dan profesional. Itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan tindakan dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan. Lesti yang masih berada di Tanah Suci panik saat tahu suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Endang berada dalam situasi yang dilema ketika Lesti tetap kukuh ingin mencabut laporan. Sementara sang menantu sudah ditahan. Rupanya perjanjian damai di rumah sakit sama sekali terabaikan. Dalam hentakan yang pertama itu, ya bahkan sampai pulang ya dia sih bilangnya pisah gitu kan. Dia sih bilangnya gitu, nggak apa-apa. Tapi dia mau baik-baik yang saya dengar. Dari Tanah Suci, Lesti kemudian langsung datang ke Polres. Di kantor Polres, ia histeris melihat suaminya ditahan dengan baju tahanan. Ia memohon pada sang ayah untuk mencabut laporan, hingga Endang akhirnya luluh dan terpaksa mencabut laporan. Ya dari awal saya bilang, aduh saya nggak kuat. Ya kayak kita lah, kena api, nggak akan ada orang bilang, ntar besok saya cobain lagi tuh api. Saya pegang panas, saya pegang nggak. Pasti orang, wah saya kapok, kena api lagi. Ya kan itu sesuatu yang wajar. Tapi kan dalam mungkin pas dia di sana ibadah segala macam, dia tipikal orang yang nggak mau, biarin deh. Sebetulnya dia bisa ngunci, udah habis itu dia dia kan tipe biarinlah, nanti pun tinggal masyarakat lah, dia kan setelah itu menilai gitu kan. Yang penting saya mau menempuh jalan damai. Setelah itu, Bilar pun akhirnya dibebaskan dengan status penangguhan penahanan dan wajib lapor. Tapi meski sudah bebas, hubungan Bilar dan sang mertua masih dingin, bahkan dengan Lesti sendiri. Pose-pose mereka di kantor Polres terasa hambar. Raut wajah kecewa masih terlihat. Sementara setelah itu, sejauh ini berpisah dengan kendaraan masing-masing. Lantas benarkah masalah belum sepenuhnya usai? Dia ini nggak mau. Seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sebenarnya, nggak mau sampai ke tahapan yang ini. Ya, mungkin karena kemarin tuh ledakan yang sangat dahsyat, sehingga begitu ada yang, wah ini harus dilaporkan ya, kemudian dia lapor. Tapi abis itu, ya kelihatan dia memang tipikal orang, aduh capek nih ntar nih, nggak kelar nih, terus dia mau
kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu, tanpa ada harus yang dipenjara walaupun pisah. Kalau aku pribadi mendoakan yang terbaik. Ya.